Salam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya percaya bahwa Bapak Ibu semua dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu yang Tuhan terus berikan bagi kehidupan kami. Kami akan belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus memberikan pengertian akan firman Tuhan yang akan kami pelajari pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Temanya menanggapi kemurahan Allah. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal yang ke-12. Kita baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebagai orang percaya kepada Yesus, kita adalah orang-orang yang mendapatkan berkat yang luar biasa. Kenapa seperti itu Bapak Ibu Saudaraku? Karena ketika kita percaya Yesus, Tuhan memberikan jaminan berkat-berkat yang bernilai mulia, yang bernilai abadi. Ada jaminan kerajaan surga, ada penebusan dari hukuman dosa. Itulah kemurahan Allah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sementara ketika kita beriman kepada yang lain, tidak ada jaminan-jaminan yang diberikan seperti ini. Kita bersyukur sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemurahan Allah itu mesti kita syukuri dalam kehidupan kita. Dan mesti kita jaga, kita pelihara baik-baik dengan sikap hidup yang benar. Nah, sekarang bagaimana sikap kita dalam menanggapi kemurahan Allah di dalam kehidupan kita? Hari ini kita akan belajar dengan tema menanggapi kemurahan Allah. Yang pertama, sikap yang mesti kita miliki, perhatikan di dalam ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang pertama, sikap atau menanggapi kemurahan Allah adalah mari kita mempersembahkan tubuh kita dengan persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku. Mempersembahkan berarti kita memberikan kehidupan kita, berarti kita mengkhususkan kehidupan kita kepada Tuhan, tubuh kita pada Tuhan. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita mesti mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah membeli kehidupan kita. Tuhan membeli dengan nyawanya sendiri. Dan perintahnya di dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 20, supaya kita memuliakan tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Tubuh kita gunakan untuk memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Nah, itu bentuk kita mempersembahkan tubuh. Nah, bagaimana mempersembahkan tubuh yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memuliakan Tuhan? Kalau dulu mungkin kita menggunakan tubuh kita untuk mengejar kesenangan-kesenangan duniawi. Mungkin tubuh kita dulu kita gunakan untuk sesuatu yang gelap, yang kedagingan. Kita serahkan pada dosa. Kita berubah. Kita serahkan tubuh kita untuk kehidupan yang benar, untuk kehidupan
yang tidak mendatangkan Tuhan untuk bersedih karena sikap hidup kita. Mungkin bagi orang dunia melakukan suatu pesta pora, hidup dalam gelap, melakukan dosa sesuatu yang biasa. Tapi kita sudah jadi milik Allah. Mari kita gunakan tubuh kita untuk segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada seorang pemahat terkenal, pembuat patung terkenal di sebuah negara di Perancis. Satu kali dia percaya Yesus oleh pemberitaan Injil seseorang. Lalu kaisar datang kepada dia. Dia minta kepada pembuat patung ini yang sudah bertobat untuk membuat patung dewa tertentu. Tolong buatkan patung dewa ini, kan kau pintar, kata sang kaisar ya. Apa jawab si pembuat patung ini yang sudah bertobat? Dia berkata, maaf sang kaisar, tangan saya dulu memang saya gunakan untuk membuat patung-patung penyembahan-penyembahan yang salah, penyembahan berhala. Tapi ketika saya percaya Yesus, tanganku terlalu berat untuk saya melakukan seperti itu. Dan dia gunakan, Bapak Ibu, tubuhnya untuk sesuatu yang menjadi kesaksian yang baik. Itu yang pertama, menanggapi kebenaran Allah, mari kita mempersembahkan tubuh kita buat kemuliaan Tuhan. Kita belajar yang kedua dalam menanggapi kemurahan Allah. Perhatikan dalam ayat yang kedua, di sana dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, mari kita memperbaharui pikiran kita. Iblis memang oknum yang licik. Dia berusaha untuk membuat seseorang jatuh di dalam dosa. Dengan cara dia mengganggu pikiran kita. Melalui pikiran-pikiran kita dia rusak supaya kita jatuh di dalam dosa. Kalau Bapak Ibu perhatikan bagaimana Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan perintahkan jangan makan buah pengetahuan dan baik dan jahat. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Tapi apa kata iblis? Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-3 ayat 5 dan 6, justru iblis memutarbalikkan fakta. Dia mengganggu, dia merusak pikiran Hawa. Dia berkata begini, waktu kamu memakannya, kamu akan seperti Allah. Kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Dia mengganggu pikirannya. Tahu, artinya mulai dia mempengaruhi pikiran Hawa. Lalu Hawa merespon apa yang iblis katakan ya. Dia berkata demikian, dia berpikir pohon itu dalam ayat yang ke-6, Kejadian 3:6, Hawa melihat bahwa pohon itu menarik dan sedap kelihatannya, juga bisa memberikan pengertian. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, ini bicara soal pikiran. Dan akhirnya memang Hawa jatuh di dalam dosa. Iblis menyerang pikiran-pikiran seseorang. Dan perlu Bapak Ibu tahu bahwa apa yang kita lakukan, tindakan-tindakan kita itu sebenarnya adalah buah dari apa yang kita pikirkan. Sebab itu mari kita sungguh-sungguh memperbaharui pikiran kita. Di dalam bahasa lain arti kata memperbaharui atau dikatakan di dalam ayat yang kedua tadi, perubahan itu digambarkan seperti ulat ya, atau metamorfosa. Kita lihat biasanya ada kupu-kupu di sekitar kita ya, kelihatan bagus, warnanya bagus ya. Sebetulnya kupu-kupu itu dulu berasal dari ulat yang gatal, berubah menjadi kepompong, lalu berubah jadi seekor kupu-kupu kelihatan indah ya. Artinya apa? Tuhan mau supaya kita dalam hidup ini semakin ada perubahan-perubahan menuju peningkatan dalam kehidupan kita. Makin sempurna supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Dan itu dimulai dari pikiran kita. Tuhan mau sebagai sikap kita menghormati atau sebagai respon kita terhadap kemurahan Tuhan, kita mari belajar perbarui pikiran kita. Ketika pikiran kita diperbarui, maka memperbarui tindakan kita, dan kita akan menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi yang kedua, perbaharui pikiran kita.
Hari ini kita udah belajar bagaimana menanggapi kemurahan Tuhan ya. Yang pertama, kita persembahkan tubuh kita buat kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, mari kita perbaharui pola pikir kita, sebab pikiran kita menentukan tindakan-tindakan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kuduskan kami, perbarui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam.